Dengan semangat yang tak pernah padam, aku jalani rutinitas ini, ditemani oleh barisan pohon sawit yang setia menjulang di sepanjang jalan. Mereka bagai saksi bisu perjalananku. Dalam kesunyian perkebunan, pohon-pohon sawit ini adalah teman seperjalanan yang mengingatkan tekadku bahwa mereka tumbuh subur untuk suatu tujuan mulia. Perjuangan kecilku ini pun akan berbuah manis pada masa depan anak-anak negeri. SMK Negeri 1 Hutaraja Tinggi berada di Pirtran Sosa II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. SMK Negeri 1 Hutaraja Tinggi memiliki 4 kompetensi keahlian, yaitu manajemen perkantoran dan layanan bisnis, teknik komputer dan jaringan, teknik kendaraan ringan dan otomotif, serta agribisnis tanaman perkebunan. SMK Negeri 1 Hutaraja Tinggi terdiri dari 12 rombongan belajar yang saat ini dipimpin oleh Bapak Rustam Effendi Pohan, SP, MM, MPD. Adapun langkah pertama yang saya ambil sebagai pemicu semangat dalam proyek pengelolaan limbah Tankos adalah dengan membentuk siswa ke dalam kelompok-kelompok kolaboratif. Melalui eksplorasi mandiri terhadap berbagai konten, baik digital maupun literatur, mereka menyelami potensi ekonomi dari Tankos dan menyusun peta persiapan proyek dengan baik. Fase fundamental ini tidak hanya membekali mereka dengan pemahaman konseptual yang utuh tentang prinsip layanan bisnis, tetapi sekaligus menjadi batu pijakan yang kokoh untuk menerjemahkan teori ke dalam praktek pengelolaan Tankos. Langkah strategis ini dirancang untuk menyalakan percikan jiwa semangat dan wirausaha, serta memastikan mereka siap melaksanakan kegiatan praktek pengelolaan Tankos ini dengan baik. Maka hari ini kita mau mengelola yang namanya Tankos ini sebagai bahan media tumbuhnya jamur. Kalau selama ini Anda pergi ke Papaso, Palang Kembar, di Afdeling berapa pun, itu ada tumbuh jamur kalau kita buang dengan sembarangan yang namanya Tankos ini. Tetapi untuk tumbuhnya jamur di Tankos ini, kalau kita buang dia secara sembarangan, jika terjadi musim hujan yang berlebihan, maka Tankos akan busuk dan jamur tidak tumbuh. Jika kita buang secara sembarangan, musim kemarau, maka Tankos akan kering, jamur tidak tumbuh. Maka untuk prospek dunia usaha tidak bisa, karena kita dikendalikan oleh alam. Maka saat ini sebagai orang yang diberikan Tuhan hikmat dan pikiran, kitalah yang mengendalikan. Berarti ada campur tangan manusia, ada inovasi di dalamnya. Kegiatan pengomposan Tankos sawit pun dimulai dengan penuh semangat oleh para peserta didik. Mereka saling bergotong royong mempraktikkan proses pengomposan, dimulai dengan mencampurkan media tanam Tankos dengan bahan-bahan pendukung seperti bekatul, larutan M4, dan dolomit hingga merata. Setelah melalui proses fermentasi yang memakan waktu beberapa minggu, di mana suhu dan kelembapan terus dipantau, akhirnya tiba saat yang dinantikan. Proses pengomposan dinyatakan selesai. Dengan hati-hati dan penuh rasa pencapaian, Tankos-Tankos yang telah berubah menjadi kompos yang kaya nutrisi itu kemudian dipindahkan oleh para peserta didik ke dalam kumbung yang telah disiapkan sebelumnya, menandai
berakhirnya satu tahap penting dalam siklus budidaya yang mereka pelajari. Nanti baru disusun lagi. Ini ya kan itu set. Ini pinggir dulu. Ini kasih ruang untuk kita jalan. Kalau buat di tengah ini Bu, bakar kayu besar. Harus ada kayu 55 paling enggak 20. Bawahnya udah Pak. Kondisi saat ini Bapak Ibu di tempat tangkos kita sudah mulai tumbuh banyak jamur. Ininya. Begini deh Bapak Ibu, tempat yang berbeda. Selamat siang teman-teman. Ini merupakan tangkos ya yang kita gunakan sebagai bahan media tumbuh jamur. Tangkos yang ada di tempat ini adalah tempat tumbuh jamur yang sudah kita gunakan lebih kurang daripada 2 bulan. Nah, tangkos-tangkos ini akan tetap bermanfaat. Ini nanti akan kita aplikasikan sebagai pupuk di sawit SMK Negeri 1 Hutarja Tinggi. Jadi setelah kita gunakan dia sebagai bahan media tumbuh jamur, kita gunakan lagi sebagai kompos. Jadi manfaatnya sangat banyak. Saya Suci Rahmadani pada kegiatan pengelolaan tangkos sebagai bahan tumbuh jamur. Belajarnya asik dan menumbuhkan jiwa wirausaha dengan melihat potensi lokal. Melalui kegiatan pembelajaran pemanfaatan tangkos sebagai media tumbuh jamur, saya Naila menyadari bahwa potensi lingkungan sekitar dapat memberikan kontribusi positif dalam kontekstual dan aplikatif. Proyek semacam ini merupakan langkah strategis dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Sebagai Ibrahim Sregar, saya merasa terinspirasi oleh dedikasi rekan kerja saya Bapak Benri Pakpahan. Melalui pembelajaran pengelolaan tangkos menjadi media tumbuh jamur. Perspektif saya tentang kearifan lokal menjadi terbuka lebar. Kegiatan ini memberikan keterampilan teknis juga menyadarkan kami bahwa solusi untuk suatu masalah bisa bersumber dari potensi lokal yang terabaikan. Pemanfaatan limbah ini adalah menjadi contoh nyata bagaimana lingkungan sekitar dapat menjadi laboratorium belajar yang sangat kaya. Pengetahuan yang aplikatif dan berkelanjutan ini menjadi senjata ampuh bagi kami untuk turut serta mewujudkan program strategis pemerintah, yaitu makan bergizi. Terima kasih.